Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 37. Segala tingkat pembinaan adalah ketenangan. Jika demikian, bagaimana datangnya permasalahan? Hari ini Master akan menjelaskan pengetahuan teori Buddhis kepada kalian, yaitu 5 dosa besar. Membunuh orang tua. Jika seorang anak membunuh orang tua, membunuh arahat, melukai Buddha, menggunakan reputasi Buddha untuk menipu, mencuri barang yang ada di vihara, mencuri persembahan yang diberikan oleh orang lain, itu dinamakan melukai Buddha. Memecah belah sangha adalah Anda menghancurkan persatuan sangha. Anda memprovokasi di antara mereka. Meskipun kalian tidak memecah belah sangha, tapi kalian memecah belah upasaka. Anda tidak boleh menjelek-jelekkan mereka. Ini adalah dosa berat yang bisa menyebabkanmu masuk ke dalam neraka. Seberapa buruknya orang tua kita juga tidak boleh membunuh mereka. Ada banyak anak Buddha sekarang yang membunuh orang tua mereka. Saat mereka melihat mamanya terbaring di rumah sakit, mereka berkata kepada dokter, "Dokter, kami tidak ingin menyelamatkannya lagi." Jika mamamu meninggal, itu berarti Anda telah membunuh mamamu sendiri. Dahulu disebut sebagai anak durhaka. Orang semacam ini sangatlah tidak bermoral dan menyimpang. Orang semacam ini tidak akan terlahirkan di alam kebahagiaan. Selanjutnya, menfitnah ajaran benar. Jalan kebudayaan dimohon saat kita ada di alam manusia. Anda harus ada di alam manusia untuk memohon jalan kebudayaan. Apakah Anda bisa memohon jalan kebudayaan jika Anda ada di alam binatang? Mengapa Anda tidak bisa memohon jalan kebudayaan di atas langit? Karena Anda sangat menikmatinya. Anda tidak mau mendengarkan dharma sama sekali. Hanya saat Anda ada di alam manusia yang memiliki kombinasi antara penderitaan dan kebahagiaan, Anda baru bisa memohon jalan kebudayaan. Para Buddha yang ada di 3 masa kehidupan juga mencapai kebudayaan di alam manusia. Para Buddha yang ada di 3 masa kehidupan atau disebut juga dengan semua Buddha, mereka mencapai kebudayaan di alam manusia. Kita tidak perlu melihat orang lain, kita cukup melihat Sang Buddha yang agung. Bukankah beliau mencapai kebudayaan di alam manusia? Betapa baiknya jika kebijaksanaan kita meningkat. Mencapai kebudayaan karena sifat kebudayaan, mengubah pikiran manusiawi menjadi kebijaksanaan Buddha. Bagaimana mengubah pikiran manusiawi berat menjadi kebijaksanaan Buddha? Apa itu kebijaksanaan Buddha? Itu artinya tidak meributkan segala hal. Itu artinya memandang segala hal lebih sederhana. Mengapa kita menjadi begitu menderita di alam manusia? Karena terlalu rumit. Tidak ada hal yang mencegangkan. Saat masih muda, kalian merasa ada banyak hal yang luar biasa. Jika dibayangkan lagi sekarang, apa hebatnya hal tersebut? Bukankah Anda sudah ada di masa sekarang? Saya belum pernah melahirkan, sangat mengerikan. Tidak apa-apa, melahirkan lagi setelah melahirkan 2 anak. Suku beritahu kalian, kita harus mengubah pikiran manusiawi menjadi kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha artinya kita harus memandang semua hal dengan tenang. Kita tidak bisa mencapai kebudayaan saat ada di alam bawah. Ada orang yang masih ada di dalam masalah.
Bahkan masih ada yang tidak mengetahui apa itu masalah. Jika kita mengetahui itu adalah sebuah permasalahan, maka permasalahan itu akan menghilang dengan sendirinya. Itu artinya, seseorang mengetahui adanya permasalahan pada dirinya, dia akan mencari cara untuk menghadapinya. Jika Anda ada dalam permasalahan setiap hari tanpa mengetahui apa permasalahan itu, sebenarnya itu telah melukai pikiranmu. Karena permasalahan itu tidak bisa keluar, maka ia akan melukai pikiran Anda. Begitulah asal-muasal penyakit depresi. Sungguh berharap kalian tidak menyelipkan segala permasalahan ke dalam pikiran kalian. Apakah kalian pernah memikirkan perkataan orang lain selama berhari-hari? Anda tidak bisa berpikir dengan jernih saat bertengkar dengan anak sendiri. Bagaimana saya bisa baikkan dengan anak saya? Lupakan saja, lalu ambil telepon dan berkata, "Halo," anakmu akan langsung mengangkatnya. Jika Anda terus berpikir, apakah anak saya akan memedulikan saya? Kemarin saya memarahi dia langsung meninggalkan saya. Lalu dia membanting pintu begitu keras. 1 minggu sudah berlalu, dan sekarang saya ingin meneleponnya. Apakah dia akan memaafkan saya? Jika berpikir terlalu banyak, Anda tidak akan mengambil telepon dan meneleponnya. Jika Anda melupakannya dan berkata, "Anak saya tidak akan dendam terhadap saya, biarlah itu berlalu." Lalu Anda menelepon, "Anakku, apakah akan pulang rumah untuk makan?" Jika Anda sudah tidak memiliki beban pikiran lagi, maka pekerjaanmu akan lancar. Benarkah perkataan saya? Ada banyak orang yang sangat menarik. Setelah saya berkata padanya, "Anda harus membina diri dengan baik. Anda ini dan itu." Setelah saya menasihatinya, saya melupakannya. Setiap kali dia melihat saya, dia menyapa saya. Wajahnya terlihat adanya kebimbangan. Mengapa dia masih seperti begini? Setelah saya melewatinya, dia berkata, "Mengapa dia begitu?" Lalu saya berkata, "Oh, saya saja sudah melupakannya. Untuk apa Anda mengingatnya? Bukankah Anda tinggal mengubahnya? Ingatlah, otak kita tidak akan bekerja secara maksimal." Bagaimana datangnya penyakit Alzheimer? Penyimpanan otak kita sudah tidak cukup. Anda sudah mengingat segala hal dari kecil hingga dewasa. Lupakanlah hal buruk yang ada di masa kecil. Tenggelamkan ke dalam air dan kuburkan ke dalam tanah. Jika Anda tidak pernah bertemu dengan permasalahan, maka dia tidak akan tenang. Itu artinya, jika Anda tidak pernah bertemu dengan permasalahan, dan ketika permasalahan itu datang, Anda tidak akan tenang. Saat orang yang tidak pernah berpacaran, mereka berpacaran untuk pertama kalinya, mereka sangat tegang. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka mulai saling pukul dan bertengkar. Apakah Anda bisa membayangkan hal yang terjadi pada akhirnya? Ada orang yang menghampiri saya dan bertanya, "Master Lu, apakah saya bisa berpacaran?" Master sudah bisa melihat masa depan dia. Mereka berdua akan bertengkar seperti dua tikus. Baru menikah, mereka saling menghormati. Setelah menikah lama, mereka tidak akan memedulikan semua itu lagi. Master beritahu kalian mengapa disebut sebagai pikiran yang tidak tenang, karena pikiran Anda telah menuntun mentalitasmu. Jika pikiran seseorang kacau, maka mentalitasnya akan kacau. Saat ada orang yang memarahimu, gila, itu artinya mentalitasmu kurang bagus. Sebenarnya itu karena mentalitasmu yang kurang normal. Dengan demikian, mentalitasmu baru bisa kehilangan kendali. Tripitaka dikatakan, "Jika saya mengetahui kekosongan, siapa yang bisa memfitnah saya?"
jika Anda mengetahui akhir dari kehidupan manusia adalah kekosongan. Hal yang ada semasa muda kalian akan menjadi kosong pada akhirnya, dan Anda telah melupakannya. Siapa yang bisa memfitnah? Apakah kalian masih ingat saat kalian difitnah? Anda sudah melupakannya. Itu karena Anda sudah mengetahui bahwa akhirnya adalah sebuah kekosongan. Jika demikian, siapa yang menerima fitnahan tersebut? Tripitaka berkata, jika mengetahui tanpa keakuan bagaimana permasalahan itu bisa muncul, jika Anda mengetahui bahwa adanya tanpa keakuan di dunia ini, bahkan tidak ada yang namanya nama. Setelah manusia mati, mereka tidak bisa membawa apapun. Bagaimana permasalahanmu bisa muncul? Jika Anda merenungkan tentang hal yang bisa Anda bawa ketika Anda mati, mengapa Anda masih mengejarnya mati-matian? Berpikirlah dengan jernih. Jika mengetahui tanpa keakuan bagaimana permasalahan bisa muncul, akhirnya kalian akan mati dan dikremasi. Hanya tersisa sebuah kotak kecil. Permasalahan apa yang akan Anda pikirkan lagi? Anda tahu bahwa kehidupan ini adalah sebuah kekosongan. Anda tidak bisa mendapatkan apapun dari itu. Anda dimarahi orang lain, tapi siapa yang akan menerima fitnahan tersebut? Tidak ada. Akhir dari fitnahan adalah hilang. Setelah kosong, Anda berkata, saya sudah tidak memiliki apapun. Siapa yang akan memfitnah siapa? Jika pikiran kita tidak dilahirkan, contohnya orang tersebut memfitnah saya, orang tersebut iri dan membenci saya. Jika pikiran tidak dilahirkan, maka tingkat pembinaan tidak akan tergoyahkan. Ada banyak pria yang hingga menunjuk istrinya saat sedang marah. Banyak wanita yang berkata, kamu sedang memarahi dirimu sendiri, begitulah kebiasaan burukmu. Anda sedang memarahi dirimu sendiri, lebih baik jika kamu tidak mengomentarinya. Jika Anda memandangnya dan menganggap bahwa dia sedang memarahi dirinya sendiri, itu baru disebut hebat. Anda tidak perlu membicarakannya. Orang yang marah pasti memiliki sifat buruknya. Orang yang mengatakan orang lain gila, dia pasti memiliki penyakit saraf. Ini adalah perkataan master. Segala tingkat pembinaan adalah ketenangan. Segala tingkat pembinaan adalah ketenangan. Permasalahan apa yang ada di dunia ini? Apa kalian mengerti? Segala tingkat pembinaan adalah ketenangan. Segala tingkat pembinaan adalah sebuah proses, sama seperti tingkat pembinaan yang tidak ada apa-apanya ketika kita masih kecil. Apakah kalian merasakan hal tersebut? Saat bertemu dengan permasalahan, kalian langsung bertindak tidak jelas, sama seperti terjadinya hal besar. Itu karena kalian terlalu senggang. Segala tingkat pembinaan adalah ketenangan. Hanya pikiran kita yang mengacaukannya. Pikiran Anda yang sedang kacau. Jika pikiran kalian diam, dari mana datangnya kekacauan tersebut? Itu karena pikiranmu yang sedang kacau. Setelah kacau, Anda merasa puas dan gembira. Anda masih membenarkan diri sendiri setelah membuat kekacauan. Anda terus membicarakan masalah kecil yang terjadi di keluarga kalian. Saya beritahu kalian, jika suatu saat kalian bertemu dengan permasalahan apapun itu, bayangkan permasalahan suku yang lebih besar dari kalian. Permasalahan kalian tidak ada artinya. Anda langsung marah saat orang lain membicarakanmu. Jangan pedulikan dia. Anda bisa marah setiap hari. Siapapun bisa membuatmu marah. Anda juga bisa marah saat melihat barang yang Anda benci. Hal apa yang tidak membuat Anda marah? Anda membenci ini dan itu. Hal apa yang tidak Anda benci?
Dharma yang suku ceritakan ada pelajarannya. Kalian bahagia saat Master menerjemahkan Dharma dan bahasa kuno Mandarin yang mendalam untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.